Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita bersyukur di pagi hari ini masih diberikan izin oleh Allah Ta'ala dengan wasilah karomah Abah untuk ikut di acara yang sangat mulia, acara Manakiban, khususnya Manakib Online Internasional ini. Di antara ada sabda Tuan Syekh, kita bertabaruk dalam kalam mulia beliau. Di antara sabda Abah itu, beliau pernah mengatakan yang ditulis oleh Prof. Al-Amin dan saya menulis kembali. Beliau mengatakan seperti ini, kata pengarsa Abah, La tanfa'u taharatul qalab ma najasatil qalbi. Pengarsa Abah pernah mengatakan, tidak manfaat bersihnya jasad kalau ruhnya kotor. Nah, Abah melanjutkan, ketahuilah yang membawa jasad pergi kemana-mana itu karena ada ruhnya. Kalau ruhnya kotor, maka jasad suka dibawa ke tempat kotor. Sebaliknya, kalau ruhnya selalu disucikan, maka jasadnya akan ringan dan senang dibawa ke tempat dan berada di tempat-tempat yang suci, mensucikan seperti manakiban. Demikian diantaranya sabda Tuan Syekh Pangarsa Abbas, guru kita bersama, yang ditulis oleh beliau Prof. Al-Amin, dan saya menulis kembali. Hadratus Syekh Pangarsa Abah menekankan kita ini dibawa kemana-mana karena ada ruhnya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Nah, kalau secara umum, kalau membersihkan jasad, sudah tahu semua. Dengan air, dengan sabun, ada alatnya masing-masing. Begitupun di bulan Ramadan ini, pada umumnya, berapa banyak orang yang menjaga membersihkan jasad kemana-mana. Tapi dia lupa untuk membersihkan ruhnya. Bagaimana cara membersihkan ruh? Tidak ada cara lain selain dzikrullah. Inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Sabda Kanjeng Nabi SAW yang pernah Abah sampaikan. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pembersihnya dan berbersih hati adalah dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang dibersihkan oleh Tuhan Syekh setiap hari, bahkan setiap jam, setiap menit, setiap detik dengan dzikrullah. Ciri mudahnya apa kita telah dibersihkan, maka diantaranya kita kembali seperti tiflul ma'ani. Apa itu? Bayi maknawi, ruhani kita seperti bayi lagi. Nah, saya mengutip perkataan Prof. Alamin atau beberapa pertemuan di Manakib Pusat beberapa bulan lalu, ini sabda Pangersaba diringkas oleh beliau. Di antara ciri kita kembali dalam kesucian jiwa atau menjadi bayi maknawi dan ruhani ada beberapa ciri. Di antaranya yang pertama, bersih suci daripada dosa. Cirinya apa? Tadi, senang kalau sudah mulai bersih seseorang itu dengan dosa, dengan dikirnya dibersihkan, dirontokkan dengan kotoran-kotoran dosa, dengan la ilaha illallah, maka mau tidak mau dia akan senang duduk berlama-lama di tempat manakiban. Atau dalam beramaliyah mursyid, itu cirinya begitu enteng sudah. Dan tidak seperti tidak ada dipaksa. Awal mesti dipaksa semua, kata Abah. Tapi lama-kelamaan akan terus merasa enteng-enteng, bahkan menjadi terbiasa dan sudah menjadi tidak mesti dipaksa, tapi ada daya tarik dalam ruhnya untuk senantiasa berzikir dan beramaliyah mursyid. Khususnya senang dalam manaqiban. Yang kedua, ciri bayi maknawi, tiflul ma'ani, adalah tulus ikhlas tanpa pamrih. Perbuatan dirinya itu tidak dibuat-buat. Yang ketiga adalah hidup apa adanya. Artinya dia tidak ada penyesalan dalam hidup yang sudah lewat dan tidak khawatir apa yang akan terjadi di masa depan. Dan tidak menyesali tadi apapun yang di masa lalu. Kalau Abah mengatakan begini, kemarin sudah lewat, besok belum tentu, maka Abah mengatakan, di dia kia ayana. Hari ini ya, saat ini, kasih yang terbaik. Berikan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk Allah dan untuk dirimu. Lakukan yang terbaik. Maka Abah sering mengatakan, mengutip sabda Nabi SAW, Innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya hari ini adalah hari akhirat, hari akhir. Maka Tuan Syekh sering banget mewanti-wanti para murid, jangan menunda-nunda kebaikan. Kalau kamu diberikan hari ini hidup, sehat, panjang umur, kasih yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Maka itulah luar biasa Tuhan Syekh mendidik kita dengan zikrullah.
dengan zikir kepada Allah, istiqomah mengamalkan amaliyah mursyid, sebenarnya kita selalu tadi dibersihkan, disucikan daripada dosa. Nah, ciri tiflul ma'ani bayi ma'nawi yang keempat adalah yakin kepada Allah. Ciri yakin kepada Allah adalah taat kepada kekasihnya, kepada wakilnya di muka bumi ini, yang kita yakini fi hada zaman adalah sahabat. Nah, yakin di sini tidak mudah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Itu mesti terus digali dan mesti mempraktekkan bahkan menjalani di dalam hidup. Kita yakin bahwasanya Saaba itu adalah kekasih Allah. Beliau bisa membimbing para murid, bisa membimbing para orang-orang yang jauh dari Allah, yang jauh daripada hal kebaikan, bisa didekatkan kepada Allah, bahkan dibersamakan olehnya dan dekat dengan hal kebaikan. Buktinya sekarang. Berapa banyak dulu sebelum kita mungkin belum ikut dalam TKN, belum ketemu dengan Saaba, ketemu orang-orang baik di dalam Toriko ini, yang mereka semua adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk penyambung lisan abah atau penyambung kebaikan guru mursyid yang diberikan. Kebaikan guru mursyid turun kepadanya dan itu semua adalah tolak ukur bagi kita. Ketika ada kebaikan dari ikhwan akhwat, bahkan keburukan yang mungkin kita lihat, maka kita tidak boleh suudzon kepada siapapun. Sebab tadi yang dilatih dalam torikoh ini diantaranya yang paling dahsyat adalah bagaimana keadaan kolbu batin kita semua, Ibu Bapak yang rahmati Allah. Ciri kolbu bersih tadi, semakin kolbunya bersih, maka semakin baik prasangkanya. Tapi ketika kolbunya kotor, maka dia mudah berburuk sangka. Nah, itu yang tahu kita sendiri. Maka yang kelima juga, penting tiflul ma'ani, ciri bayi maknawi, kata Sahabat lewat Al-Amin, adalah hidup selamanya pasrah terserah kepada yang mengurus. Nah, tidak banyak protes. Seperti tadi, kita yakin sama Allah, tapi kita mesti yakin kepada para kekasihnya, yaitu fi hada zaman, waliullah, wali mursyid di zaman ini, yang mendidik kita semua. Kita apa cirinya? Tiflul ma'ani bayi itu. Pasrah kepada yang mengurus, tidak banyak protes. Dimanapun sekarang posisi kita, apapun tugas kita, apapun kejabatan kita, apapun pekerjaan kita, apapun seluruh yang Abah berikan kepada kita, maka lakukan yang terbaik. Dimanapun murid-murid Abah tidak ada alasan untuk tidak beramal yang mursyid. Itu mesti kita pegang. Jadi sesibuk apapun, mesti murid Abah tidak ada kata sibuk ketika sholat awal waktu contoh. Atau paling mudahnya bisa pelan-pelan menjaga wudhu dengan istiqomah, wudhu dohir dan batin. Wudhu dohir dengan wudhu, wudhu batin dengan disucikan dengan kalimat la ilaha illallah dengan dzikrullah. Nah, yang keenam adalah cirinya bayi maknawi tiflul ma'ani adalah bersih. Bersih apa? Dari rasa benci, dendam, tidak punya memori untuk membenci, mendendam, dan dia mempunyai sifat sangat pemaaf, jembar pangampura itu. Kejembaran rahmaniyah sebagaimana Tuhan Syekh Sahabat. Nah, seorang murid-murid ketika bersih hatinya sudah seperti itu. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, di dalam Toriko ini kita benar-benar, kalau kemarin muraqabah adalah cara mencapai maqam muraqabah adalah muhasabah. Nah, makanya saya teringat di dalam kitab Miftahus Sudur, Sahabat menukil hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan bahwasanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Nabi SAW, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Introspeksi diri kita dulu sebelum kita dihisab, diintrospeksi. Jadi jangan senang telunjuk kita ini menunjuk orang lain, kamu salah, kamu jelek, kamu buruk, aku yang baik, aku yang benar. Nah, kalau hal seperti itu terus kita mengoreksi banyak orang lain, kita terkadang lupa borokokoknya diri kita sendiri, goflahnya atau masih lupanya kita dalam mengamalkan amaliyah ini, atau membersihkan kolbu kita karena terlalu banyak melihat keburukan orang lain, fokus terhadap orang lain sehingga kita lupa. Maka Ramadan satu ini Tuhan Syekh Saabah luar biasa. Mimnya kan muraqabah. Nah, disitulah kita benar-benar bisa menjalankan bagaimana ciri seorang murid yang taat kepada gurunya, bukan ketika di hadapan guru, tapi ketika guru tidak secara dohir bersamanya. Maka saya beberapa waktu lalu punya pengalaman dengan Saabah ketika, ya alhamdulillah kurang lebih 1 bulan ini saya masuk di salah satu kantor pekerjaan, dan hati saya berbisik, bahkan saya melisankan secara dohir kepada memberanikan diri
pas manakib Ustadz kemarin, saya ngomong begini kepada Abah, Abah, eh, mohon maaf, sepertinya untuk manakib pusat jadwal rutin kedepannya sepertinya belum dibisakan ikut Abah, tapi saya terus pengen bersama Abah dan ikut sohbah gitu kan. Dalam keadaan apapun, Abah langsung belum selesai ngomong saya langsung disambut cepet dengan Abah. Abah selalu sudah bersama kamu selamanya. Jelas sekali pernyataan Abah. Abah sudah selalu bersama kamu selamanya. Bahasa Abah itu langsung membuat hati saya adem luar biasa. Sebab yang namanya murid diperjalankan dengan hal apapun, kita kan tidak tahu ke depannya. Tapi semua kita jalani ketika Abah sudah mengatakan, Abah ridho, jalan, laksanakan, berangkat. Seperti itu Ibu Bapak yang dirahmati Allah, itu yang sedang saya selalu laksanakan. Dan ketika Abah tidak mengatakan itu, mungkin ada tawaran apapun, pekerjaan apapun, mungkin di depan ini yang terbaik, Abah bilang tidak, tidak akan kami melangkah. Nah disitulah seorang murid atau saya merasakan ketenangan batin yang luar biasa dahsyatnya. Karena Tuan Syekh lisannya, ini menurut saya, menurut pribadi saya, merupakan penyambung lisan yang asli dan suci murni tidak dibuat-buat. Melalui beliaulah tersambung lisan suci Abah Anu, tersambung lisan suci Abah Sepuh, tersambung Syekh Tolha, tersambung Syekh Khotib sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW, sampai kepada hadrat Allah Ta'ala. Jadi apapun yang beliau lisankan, dohirkan kepada diri kita sebagai murid-murid, maka pegang erat-erat, itulah pedoman hidup yang terbaik. Nah, seorang murid bisa selalu bersama, bukan hanya secara dohir. Kalau secara dohir, mohon maaf, sangat mudah kita beramalia ketika Abah bersama kita. Coba ketika kita di luar, disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan kegiatan masing-masing di luar sana. Apakah masih bisa kita sholat awal waktu? Apakah masih bisa kita membaca zikir dengan tenang? Apakah masih bisa khotaman, manatiban, ikut sohbah, kubro dalam manakiban yang tidak secara zahir dihadiri Abah? Apakah bisa sudah merasakan ketenangan seperti itu ataukah belum? Nah, hal seperti itu Ibu Bapak rahmati Allah, cara mendidik seorang guru. Sebab mengapa? Sebab ketika kita sudah pulang dijemput oleh silsilah, oleh Abah, dihantarkan kepada Allah, ruh kita itu akan pulang kepada Allah dan jasad kita kembali ke kuburan. Lihat Ibu Bapak kuburan. Apakah di kuburan itu rame-rame? Tidak. Walaupun sekamar dengan istri, dengan anak, katakanlah ketika wafat, waktunya mungkin beda. Atau bersamaan, tapi kuburannya sendiri-sendiri. Dilatih kita untuk bagaimana dalam keadaan sendiri tetap bahagia dengan la ilaha illallah. Dalam keadaan dohir sendiri tetap bahagia mengamalkan amalia mursyid seolah-olah merasakan kehadiran Tuhan Syekh Pangarsa. Nah, dengan seperti itu, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, maka Pangarsa Abah akan selalu memberikan rasa kebahagiaan dalam diri kita sebab kita telah bahagia dengan dzikrullah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, maka di antaranya ciri tiflul ma'ani yang selanjutnya adalah senang dan menyenangkan orang lain. Bagaimana kita bisa menyenangkan orang lain kalau diri kita belum senang? Senangnya kita ketika kita sudah selalu bahagia dengan dzikrullah. Maka mungkin beberapa perjalanan murid-murid Abah secara zahir, Masya Allah ikhwan akhwat. Kalau saya bertemu beberapa ikhwan akhwat, kan saling cerita, saling curhat, saling berbagi pengalaman. Itu diperjalankannya luar biasa. Tapi pada akhirnya, atau ketika dia memaknai perjalanan itu, indahnya apa? Tadi, indahnya perjalanan ini adalah perjalanan bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Contoh paling mudah, saya katakanlah belum bisa nyupir mobil. Ini contoh. Tapi saya ikut sama teman saya yang jago nyupir mobil dari Jakarta ke Pangarsaaba, ke Ciamis. Kalau saya mengandalkan diri saya pribadi, contoh belum bisa nyupir, mungkin saya naik omprengan gitu kan, naik kendaraan umum, entah kapan sampainya. Kan banyak berhenti umum. Tapi kalau ikut sama orang yang bisa nyupir, sudah nyupirnya sudah apanya mahir lagi, itu mesti jalannya cepat. Saya yang tidak bisa nyetir katakanlah belum bisa, maka walaupun tidur tapi ikut kepada orang yang bisa nyupir akan sampai sama dengan supirnya, sama dengan yang mengendari kendaraan. Begitupun kita Ibu Babil rahmati Allah. Dalam hidup kita kalau berjalan sendiri, gelap hidup kita, nggak tahu arah.
Walaupun depan kita kebaikan, tapi belum tentu baik bagi kita. Tapi kalau sudah dibimbing oleh Tuhan Syekh, diperjalankan oleh Tuhan Syekh, dan kita ridho dengan perjalanan Abah, maka selamanya apapun tadi perjalanan hidup kita akan sampai ujung-ujungnya kemana? Ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan merasakan bahagia dalam setiap keadaan dan waktu. Maka inilah ibu bapak yang dirahmati Allah, ada apa namanya sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan mesti dalam keadaan suci dan bersih. Begitupun murid yang sudah ditalqin, dia kembali seperti tiflul ma'ani, bayi ma'nawi atau ruhani. Dia namanya baik, tadi bersih, hatinya bersih, dia ikhlas tanpa pamrih, suci dari dosa, hidup apa adanya, yakin kepada Allah dan guru mursyid, serta tidak ada rasa benci, dendam apapun di dalam kalbunya, ia bisa memaafkan dan mudah memaafkan orang lain. Demikianlah di antara ciri-ciri tiflul ma'ani bayi ma'nawi yang Tuhan Syekh berikan alatnya kepada kita, yakni dzikir jahar dan khafi. Semoga kita diberikan selalu istiqomah dengan Abah, karena sekali lagi kebersamaan kita dengan Abah tergantung seberapa istiqomah dan yakin kita mengamalkan amalia mursyid yang diberikan oleh Tuhan. Ya, semoga selalu diberikan istiqomah dan Allah berkahi kita, berkah semuanya, segalanya, selamanya dengan karomah Tuhan Syekh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.